Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu ANC. Jadi ANC ini sendiri kita telah sedikit mengenal sekilas kita mengetahui tentang apa itu ANC. ANC itu sendiri yaitu antenatal care, yaitu perawatan pada ibu sebelum lahir. Jadi kita melakukan perawatan kepada ibu itu sedini mungkin. Jadi pada saat kita kehamilan itu terjadi, kita akan melakukan ANC. Kehamilan itu sendiri adalah salah satu pertemuan antara sel telur dengan sperma itu bersatu. Dia akan membentuk zigot. Nah, setelah zigot itu terbentuk, maka terjadinya proses kehamilan. Jadi di sini antenatal care ini salah satu tujuannya untuk mengidentifikasi kehamilan. Nah, jadi dari tumbangnya ibu, jadi tumbuhnya ibu itu, berat badan, terus ukuran badan, itu akan ada perubahan pada saat kehamilan seorang ibu. Jadi salah satu tujuan antenatal care itu sendiri untuk mencegah terjadinya kesulitan pada saat persalinan, mencegahnya sedini mungkin, yaitu komplikasi pada saat lahiran. Jadi kita bisa menentukan posisi janin, tinggi punus uterus, kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi setelah kita melakukan perawatan antenatal care, jadi di sini kita mengetahui bagaimana kita mengupayakan kehamilan seorang ibu itu seefisien mungkin. Jadi ibunya sehat dan bayinya juga sehat. Itu salah satu tujuan untuk perawatan antenatal care. Jadi di sini kehamilan itu di sini ada beberapa tanda. Jadi ada dua tanda, yaitu tanda yang pasti dan tanda yang berkemungkinan. Jadi tanda yang pasti di sini ibu itu akan mengalami terdengarnya suara janin. Nah, pasti orang hamil itu akan terdengar suara janin, detak jantung DJJ, detak jantung janin. Setelah itu yang kedua, kita melakukan pemeriksaan melalui ronsen, yaitu di sana kita akan mengetahui perkembangan janin tersebut. Yang kemungkinan, jadi yang salah satu kemungkinan terjadi pada ibu hamil ini adalah perubahan serviks. Jadi perubahan konsistensi serviks. Jadi di sini berkemungkinan ada perubahan konsistensi ini serviksnya. Jadi biasanya serviks itu biasanya keras seperti ujung hidung. Kita memegang ujung hidung, lebih kurang seperti itu. Setelah itu dan ada perubahan janin. Di sini kita apakah ada perubahan janin. Jadi tempat janin itu berkemungkinan bisa kita periksa melalui antenatal care. Di sini kita ada tanda-tanda yang berkemungkinan, yaitu tanda-tanda yang objektif. Di sini pembesaran perubahan bentuk konsistensi rahim. Jadi pada saat kita periksa bahwa uterus itu membesar dan lama-lama mungkin bundar, bentuknya akan membundar. Kadang-kadang pembesaran tidak rata, akan tetapi di daerah telur bermediasi lebih cepat timbulnya. Jadi itu salah satu tanda-tanda yang berkemungkinan. Dan lanjutnya yaitu perubahan pada serviks. Di sini mungkin serviks itu akan keras setelah mengeras, lebih kurang kerasnya itu seperti ujung hidung, dan apabila dia lembut mengalami konsistensi, dia akan mengeras, seperti itu akan mengeras, kerasnya seperti ujung hidung tadi, dan lama-kelamaan dia akan melunak seperti bibir telinga. Ya, jadi ujung telinga di sini. Selanjutnya yaitu konstruksi Braxton Hicks. Jadi waktu palpasi, pada saat kita pemeriksaan palpasi, waktu lobster rahim yang lunak akan sekonyong-konyong menjadi keras.
karena berinteraksi, karena berkontraksi. Jadi pada saat kontraksi dia akan mengeras. Selanjutnya yaitu komplikasi. Di sini biasanya pada saat kehamilan ada beberapa komplikasi, antara lainnya yaitu hipermiasis, yaitu hiperemesis gravidarum, hipertensi dalam kehamilan. Biasanya ibu hamil itu akan tensinya akan naik. Mungkin ada beberapa faktor karena biasanya makanya oleh karena itu kita akan melakukan antenatal care, yaitu kita selalu melakukan tekanan darah rutin. Perdarahan trimester 1, perdarahan abortus, antepartum. Setelah itu kehamilan ektopik dan kehamilan kembar, kelainan dalam lamanya kehamilan. Itu ada beberapa komplikasi pada kehamilan. Lamanya mungkin bisa prematur, mungkin bisa lambat bulan, bisa lebih bulan. Itu kita antenatal care mencegah semua itu, ataupun sedini mungkin kita akan melakukan kelahiran itu sehat bagi ibunya dan sehat bagi anaknya, sehingga pada saat proses lahiran ibu itu akan sedini mungkin mengurangi komplikasi-komplikasi seperti kesulitan, kelahiran ektopik, prematur, dan kelainan dalam lamanya kehamilan. Nah, setelah itu kita menentukan usia kehamilan, yaitu dilakukan dengan manuver Leopard. Leopard ini ada 4, yaitu Leopard 1, Leopard 2, dan Leopard 3. Jadi untuk menentukan persentase dengan cara mengidentifikasi bagian tubuh uterus apa berada di punus dan di daerah pelvik. Caranya kita menghadap ke kepala pasien dan gunakan jari kedua tangan kita untuk mempalpasi. Jadi kita raba punus uteri. Jika kepalanya yang berada di bagian punus, maka akan terasa keras. Dan apabila melenting, jika bokong teraba di punus, maka akan terasa lembut. Jadi yang menentukan letak punus uteri, Leopard 1. Dan Leopard 2 ini yaitu menentukan posisi janin, ataupun kita melakukan menghadap kepala pasien, letakkan kedua tangan pada kedua sisi abdomen, letakkan tangan pada sisi dan tangan lain mempalpasi yang berbeda dengan untuk menemukan bagian punggung daripada janin. Jika punggung akan teraba, cembung dan resisten. Jadi Leopard 3 untuk mengidentifikasi bagian dari janin yang dekat dengan daerah pelvis. Caranya letakkan 3 jari. Pertama, tangan di dominan pada sisi abdomen di atas simfisis pubis, dan meminta pasien menarik napas panjang dan menghembuskan. Pada saat mengeluarkan napas, gerakan tangan turun perlahan dan menekan sekitar daerah tersebut. Jika kepala akan teraba keras, bulat dan bergerak jika tersentuh. Jika bokong akan teraba lembut dan tidak beraturan. Itu pada saat pemeriksaan Leopard 3. Dan pemeriksaan Leopard 4 untuk mengidentifikasi bagian yang menonjol dari bagian terendah janin masuk ke pintu atas panggul, yaitu ke PAP, pintu atas panggul. Jadi untuk pesan untuk ibu-ibu yang sedang hamil ataupun yang proses kehamilan, jadi banyak-banyak makan sayur dan banyak-banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti kentang, protein seperti daging, seperti kacang, susu dan keju. Suplemen yang dianjurkan selama kehamilan, asam folat. Asam folat dikonsumsi sebelum hamil dan sebelum melindungi dari gangguan saraf janin. Yaitu zat besi. Zat besi adalah suatu komponen utama dari HB, yaitu hemoglobin, yang bekerja mengangkut oksigen di dalam darah.
selama hamil suplai darah meningkat. Nah, jadi suplai darah akan meningkat untuk kebutuhan janin. Nah, kebutuhan zat besi adalah 30 sampai dengan 50 mg per hari. Jadi itu butuh suplemen yaitu zat besi. Jadi untuk ibu-ibu yang sekarang proses kehamilan, kita alangkah baiknya tidak sesekali menggunakan obat-obatan. Ya, walaupun ada mungkin ada obat-obatan yang tidak tidak bisa tinggal, jadi kita meminimalkan untuk meminum obat. Jadi jangan terlalu sering kita meminum obat karena itu sangat berpengaruh untuk janin ibu ataupun janin ibu-ibu yang pada hamil. Lakukan olahraga. Jadi kegiatan olahraga itu harus rutinitas. Berikan kegiatan olahraga sehingga tubuh ibu tersebut akan terasa segar dan bugar pada saat kita melakukan olahraga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu penjelasan secara ringkas yaitu ANC ini, yaitu antenatal care. Jadi kesimpulan daripada antenatal care ini yaitu bagaimana kita cara merawat seorang ibu yang lagi hamil ataupun proses hamil untuk sedini mungkin ataupun mencegah beberapa komplikasi pada saat kehamilan berlangsung. Bisa saja kita untuk mempermudah proses kelahiran sehingga bayinya sehat dan ibunya sehat. Itu adalah salah satu tujuan daripada antenatal care. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.